publik menilai, masyarakat menilai reaktifnya saya berlebihan. Tapi yang jelas, saya kurang sependapat kalau di Kota Serang ada dua matahari. Subadri Usuluddin, Wakil Wali Kota Serang, yang juga sekarang setelah dipecat oleh Golkar jadi Ketua DPW P3 Provinsi Banten. Dan di bawah kepemimpinan Pak Subadri ini, enaknya manggilnya Pak atau Kang nih? Kang, nggak apa-apa. Kang aja nggak apa-apa ya. Dan di bawah kepemimpinan Kang Subadri ini, katanya P3 sekarang jadi rebutan koalisi beberapa partai nih untuk pilkada di beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten. Kang Badri, capek nggak sih ngurusin Serang, ngurusin partai juga? Terima kasih, Teteh. Pertama, saya harus melara bahasa pecat. Oh iya. Ya, kemungkinan besar kan pemecatan itu ada sebuah sebab akibat. Mungkin dulu saya dikeluarkan dari Golkar karena dianggap saya kader yang ngebelelo. Saya nyalon dari partai lain karena Golkar waktu itu sudah mencalonkan kadernya. Sekalipun kita sama-sama kader. Nah, dengan dasar itulah saya kurang sependapat kalau dipecat ya. Jadi, ya mungkin lebih ke tidak dipakai. Oke. Tapi memang di bawah kepemimpinan Kang Badri ini P3 sekarang sangat jadi favorit untuk bisa koalisi nih di beberapa pilkada. Bukan karena saya juga sebetulnya, bukan karena saya juga. Saya hadir di P3 secara kebetulan pas ada pilkada di kabupaten kota, 4 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten ini. Tentu sebuah amanah yang harus saya jalankan adalah gimana caranya supaya saya bisa berbuat yang terbaik untuk orang yang atau partai yang mengasih amanah terhadap kita. Nah, dengan dasar itulah maka ada kewajiban saya, kewajiban kami, kewajiban kita semua selaku kader partai untuk bersama-sama membawa setara dengan partai-partai lain. Kalau partai lain bisa mendukung, mengusung calon di pilkada besok ini, lah kenapa tidak? P3 juga harus punya dukungan buat kandidat lain. Terkait tentang perebutan dan yang lain-lain tadi tidak sebetulnya, karena lebih ke lebih ke mungkin partai kita pun juga kita punya komitmen dengan beberapa kandidat yang emang mempunyai tujuan untuk di samping ibadah, kedua yang pengen berbuat yang terbaik untuk kabupaten kota masing-masing. Kita bangun sinergi itu, kita bangun komunikasi itu. Nah, dengan dasar itulah maka P3 sama dengan partai-partai lain mempunyai kewajiban untuk mendukung, mempunyai calon di pilkada besok ini. P3 sendiri nih Kang, di Kabupaten Serang, di Kota Tangsel, di Kabupaten Pandeglang ya, Cilegon. Dan Cilegon, sudah ada rekomendasi? Sudah, alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu surat keputusan dari DPP sudah keluar untuk 3 kabupaten kota. P3 sudah mengeluarkan langsung dari yang ditandatangani oleh Pak Ketua DPP dan Pak Sekjen. Untuk Kabupaten Serang perlu diketahui P3 berlabuh ke pasangan incumbent Bu Tatu Pak Panji. Untuk Cilegon Pak Y Pawab dan Tangsel Pak Ben Pilar. 4 kan ya? 3, yang satu belum. Kita belum. Tapi memang katanya kemarin itu P3 ngasih rekomendasi nggak ke cuma satu pasangan calon aja nih. Kenapa sih, Kang? Gini, kan setiap partai bukan hanya P3, ada mekanisme yang harus dijalani. Ya, tentu kita ngacu ke Juklak, Juknis dan ADART partai. P3 sebelum DPP menjatuhkan ke salah satu calon, tentu berangkat dari sebuah keputusan yang diambil dari Mukercap masing-masing cabang, masing-masing kabupaten kota. Mukercap dikirimkan ke kita di DPW dan hasil dari jejak
bangunan komunikasi kita, aspirasi-aspirasi dari beberapa tokoh, dari para alimil ulama, dari para kader senior, kader yang ada di kabupaten kota itu, maka kami mengadakan rapat pimpinan tingkat DPW P3 Provinsi Banten. Untuk apa? Untuk mengirimkan beberapa nama ke DPP P3 di Jakarta, gitu. Kenapa semuanya itu ada satu dan ada juga beberapa calon? Karena emang kan yang namanya partai, pengurus partai itu kan tidak sendirian, kolektif kolegial. Kalau emang aspirasi itu timbulnya tidak satu, katakan waktu itu Serang 2 pasangan, Bu Tatu, Pak Panji, dan Pak Eki, Pak Ulum, ya karena emang aspirasinya dari DPC kayak gitu, kayak demikian ya kenapa tidak? Masa DPW kan tidak ubahnya kayak Wadana kalau dulu, ya di bawah ada DPC, di atas ada DPP, gitu teh. Ya sah saja ya, Kang ya. Kan kalau mau diminum silakan. Ya, makasih. Kalau ada yang mau diminum. Boleh nggak apa-apa. Boleh sambil diminum. Nah Kang, ini kita ngomong Kang Badri sebagai wakil wali kota Serang. Sudah 3 tahun berjalan ya Kang ya? 2 tahun juga belum. 2 tahun juga belum. Saya pikir sudah 3 tahun. Belum. 2 tahun ya. Sudah 2 tahun berjalan jadi wakil wali kota Serang. Ini apa yang sudah dibangun di kota Serang? Gini, saya hijrah. Saya kenapa hijrah dari legislatif ke eksekutif? Ya boleh. Tentu tidak bisa lepas dari niatan atau dari nawa itu. Di samping ibadah, yang kedua pengen berbuat yang terbaik. Maka saya hijrah dari legislatif ke eksekutif. Nah, terhitung dari semenjak saya dilantik, sekalipun visi misi kita sudah dituangkan di RPJMD kita, ya. Kalau untuk berbuat yang terbaik, ya saya yakini belum bisa sempurna kita. Di 1 tahun 8 bulan kita menjabat, tentu dengan Pak Wali Kota, ya ada beberapa program yang memang sudah kita lakukan sesuai RPJMD kita. Tapi juga belum banyak masih pekerjaan yang juga masih belum kita pekerjakan. Apa itu Pak yang belum kami? Ya, contoh kita punya dari sisi dalam rangka membawa kota Serang ke arah yang lebih baik, lebih bersih, lebih asri. Kita punya program revitalisasi alun-alun, revitalisasi stadion, revitalisasi dari pasar induk Rau dialokasikan ke pasar yang lain, pemindahan pasar induk Rau ke pasar yang lain gitu, meningkatkan pasar Rau dari pasar induk ke pasar yang lebih rapih dan bersih. Tapi memang itu bisa dilakukan, maksudnya emang asetnya sudah diserahkan ke kota kan? Sudah aset kota kita semua. Kenapa belum bisa terrealisasi sampai sekarang? Yang namanya pembangunan di kota kan tidak bisa abrakadabra, mesti ada persiapan, ada perencanaan yang matang, ya. Terus juga untuk penganggarkan, dari sisi penganggarannya juga kan dari mulai ada feasibility study, ada DED, ada semuanya, ya tahapan-tahapannya ada lah. Gitu. Jadi memang sedang dalam proses. Insya Allah doanya aja, ya tentu kami berdua ya sama Pak Wali, ya sangat konsisten masih gimana caranya supaya kami berdua juga bisa berbuat yang terbaik. Sesuai ekspektasi Kang Badri nggak sih waktu pas nyalon nih setahun 8 bulan ini? Masih sesuai selama ini, sekalipun ya itu tadi perbuatan itu kan yang menilai mampu dan tidak, bisa dan tidak, terrealisasi atau tidak bukan kita. Kita hanya sebatas mempunyai niat, habis terhitung dari semenjak dilantik kita lakukan. Terlepas apa yang sudah kita lakukan, saya serahkan semuanya kepada masyarakat. Bagus tidaknya kami, bagus tidaknya saya, kurang baiknya atau baiknya saya, semuanya ada di masyarakat. Oke. Nah, Kang Badri ini saya dengar itu Kang Badri kalau kerja katanya sering pakai bahasa Jawa Serang, Jawa Banten. Itu memang kebiasaan kah atau mau ngasih contoh atau gimana? Pertama, karena secara kebetulan sehari-hari dengan keluarga saya bahasa Jawa Serang. Terus kenapa terkadang saya kalau di kerjaan masih pakai bahasa Jawa Serang, itu hitung-hitung untuk melestarikan. Karena terlepas sadar atau tidak bahwa bahasa tercinta kita bahasa Jawa Serang makin hari makin kesini kan makin hilang tuh. Iya, nah kalau bukan kita ya mau siapa lagi?
yang melestarikan bahasa Jawa itu. Maka di program pemerintahan kita ke depan, kalau Bandung punya Rabu Nyunda, insya Allah kita juga lagi ngebahas draftnya, ngebahas perwalnya. Insya Allah ke depan mohon doa, mudah-mudahan Kota Serang juga sudah mempunyai peraturan Selasa Bebasan. Tujuannya apa? Untuk melestarikan, untuk memasarkan, untuk mempertahankan budaya-budaya lokal kita. Gitu. Ada rencana untuk memakai bahasa Jawa Serang ini jadi bahasa di hotel atau wisata? Gini, di samping mulok sudah, alhamdulillah di mata pelajaran kita udah masuk semuanya ya. Terus kita punya rencana dalam 1 minggu setiap hari Selasa ada wajib dari unsur penyelenggara pemerintahannya, swastanya setiap hari Selasa ada. Makanya kita pakai program Selasa Bebasan. Oh, Selasa Bebasan. Itu nanti ASN di seluruh. Bukan hanya ASN, bukan hanya dari perbankan, dari swasta, dari semua, termasuk Teteh juga harus bisa berbahasa Jawa Bebasan itu setiap hari Selasa. Dan tidak hanya bahasa, kostumnya juga, pakaian kitanya ya adat kita lah, adat Serang. Itu kan bahasa Jawa Serang halus kan, Kang? Itu bahasa Jawa yang kasar aja saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa, kan belum terlambat lah belajar. Pada akhirnya juga kita semuanya juga waktu di Bandung nggak bisa Sunda juga, Sunda ya bisa lah kalau mau dipaksa. Kalau dibiasakan mungkin bisa lah. Ya amin, mudah-mudahan ya. Nah, Kang Badri ini juga katanya suka marah-marah. Waktu itu katanya pernah ada ASN yang dimarahin gara-gara kabur pengajian. Nah, ini marahinnya pakai bahasa Jawa Serang gitu, Pak? Bukan marah-marah, enggak. Saya nggak pernah marah-marah, apalagi sama sesama pegawai. Karena saya tahu tanpa mereka, tanpa ASN, tanpa pegawai, mau jadi apa Kota Serang. Sebagus apapun kami berdua, program apapun sehebat apapun program kami, tanpa ada penjabaran dari semua pegawai juga ngomong kosong gitu. Maka kalau emang saya agak waktu itu bernadakan agak tinggi, yaitu bukan karena marah, karena saking cintanya saya terhadap para seluruh ASN Kota Serang. Kenapa saya cinta? Karena semua juga menjadi unsur penyelenggara pemerintahan. Tambah waktu itu ya keperluannya kan juga keperluan butuh ngaji gitu. Emang sering ada ASN yang bolos pengajian ini, Kang? Sampai segitu emosinya. Apa pas kebetulan tahu waktu itu? Memang bukan hanya pengajian, dalam hal kebaikan kadang-kadang agak berat juga ya. Iya. jadi manusia ya. Iya. Hilaf dan dosa. Iya. Tapi ya itu tadilah, mudah-mudahan semua juga saling memaklum. Toh niatan kita pun juga, saya pengen mengajak semua unsur penyelenggara pemerintahan menjadi unsur penyelenggara yang baik. Dan pada akhirnya kan kita juga nanti dituntut pertanggungjawaban kita semuanya gitu. Betul. Cuma itu aja, pengen sekedar ngingetin. Betul. Gitu. Nah, Kang Badri ini sebenarnya kalau jabatannya itu kan orang kedua di Kota Serang ya, wakil wali Kota Serang. Tapi yang saya dengar juga katanya Kang Badri ini kalau ketemu sama orang yang lebih tua itu suka salin gitu maksudnya. Ini kenapa? Gini, Teteh, saya di samping Muslim ya, saya dididik sama orang tua agar selalu menghormati dan takdim terhadap manusia atau orang yang lebih tua dari kita. Saya dididik dari semenjak kecil, terlepas orang itu siapa. Mau dari sisi ekonominya lebih rendah dari kita, mau dari hal yang lain lebih rendah dari kita, sepanjang emang usianya lebih tinggi dari kita, maka saya diharuskan untuk nyium tangan. Satu bentuk takdim dan hormat kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Gitu. Dan ini ngomong soal ibu juga kan, diajarin kan sama orang tua. Nah, saya tuh sempat lihat sosial medianya, kan memang aktif banget ya Mbak Dini ya di sosial media, Facebook, Twitter, IG. Saya lihat ada postingan-postingan yang waktu Kang Badri itu nyuci kaki ibunya gitu. Nah, Kang, ini menarik buat saya gitu kan. Kang Badri ini nyuci kaki ibu itu emang lagi pencitraan kah? Atau emang ini rutin, Kang? Misalnya ada momen-momen tertentu ketika Kang Badri memang nyuci kaki, atau misalnya dilakukan setiap lebaran atau setiap apa? Kenapa waktu itu? Ya itulah, kita sadar lah,
tanpa ibu kita nggak bakalan lahir di alam dunia ini. Saya emang berangkat dari sebuah didikan orang tua aja kali ya. Syariat dohir jadinya kayak gini pun juga ya sebabnya orang tua juga. Jadi kalaupun emang ada ritual-ritual kayak gitu, itu saya lakukan dari semenjak tahun sebelum saya jadi ketua dewan ya, dari tahun 2010 untuk apa? Karena jujur saya ada di Serang, ibu ada di Cikande, jadi jarang-jarang ketemu tuh, paling satu minggu sekali per setiap hari Jumat saya pulang. Tujuannya ya saya mohon maaf atas semua dosa-dosa ke orang tua, sekaligus mohon restu, cuma itu aja. Karena saya yakin restunya Allah tuh diawali dari sebuah ridhonya orang tua. Iya, tapi proses itu memang rutin dilakukan? Insya Allah rutin. Per setiap Jumat. Setiap Jumat. Oke. Jadi setiap Jumat memang Mbak. Iya. Kalau emang ada kesibukan pagi, ya saya malam Jumatnya. Ya tergantung aja lah, tergantung ya disesuaikan dengan agenda kita. Nah, kalau Kang Badri sendiri dari kecil sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih waktu kecil? Cita-cita enggak, artinya ya dulu saya jangan masih kecil 2010 jujur saya tidak pernah berpikirkan, apalagi niatan terpikirkan aja enggak, saya mau jadi kayak gini enggak pernah terpikirkan sebetulnya. 2010 loh, jangan salah. Iya. Sudah belum, saya belum nikah, maksud oh 2010 sudah dong, saya udah punya anak berapa ya? Tapi untuk jadi kepikiran jadi kayak gini saya belum pernah kepikiran, ya mengalir aja gitu. Terus 2013 saya ada cita-cita mencalonkan diri, 2014 saya memberanikan diri nyalon ya. Jadi kalau cita-cita saya jadi kecil apa, saya jujur lahir dari seorang anak kepala desa ya, anak kepala desa dari ibu yang pure petani. Ya paling cita-cita nggak tinggi dulu, cuma sebatas pengen jadi kayak bapak ya gitu, pengen jadi kepala desa kayak gitu doang paling. Tapi katanya hobi sepak bola juga. Hobi Dari kecil. dari kecil, tapi sekalipun nggak pernah bisa. Oh, nah Kang, ini kan ngurusin partai, ngurusin kota Serang yang segede dengan sebanyak ini penduduknya, kan capek kan pasti. Hiburannya seorang Kang Badri ini apa sih? Itu sepak bola itu merupakan salah satu hiburan saya. Di samping hiburan, bersilaturahim. Yang kedua sekaligus juga berolahraga, sekaligus memasarkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Hiburan, maksudnya hiburan juga sepak bola. Per setiap hari Sabtu kan kita punya aktivitas untuk main-main kayak gitu. Tapi katanya suka nyanyi juga. Kalau nyanyi ya sama, hiburan juga, sekalipun ya musik kemana, kadang-kadang ya nyanyi kemana. Tapi karena ada agak keinginan ingin nyanyi juga, ya maka kalau ada di beberapa medsos saya nyanyi ya kayak gitu, tapi ya nggak terlalu hobi-hobi. Memang di medsos aktif betul, apa sih, kenapa sih kan? Hah? Kenapa aktif betul di medsos? Enggak, kita ini unsur penyelenggara pemerintahan ya. Kita berangkat dari doa dan dukungan masyarakat. Itu pertama. Maka apapun hal yang kita lakukan, kalau pengumuman satu-satu kan mustahil. Di era digital ini kan kita bisa mengasih kabar terhadap orang-orang yang telah mengangkat harkat martabat kita. Artinya ini loh saya Haji Badri hari ini lagi ini. Cuma sebatas itu aja. Gitu. Kenapa? Karena saya punya ikatan. Saya punya sejarah panjang dengan masyarakat, dengan umat saya yang sudah mengangkat harkat martabat saya. Setidaknya kalau saya aktif di medsos, dia tahu oh orang yang diangkat harkat martabatnya sama mereka lagi di A, lagi di B, lagi di C, gitu aja. Gitu. Berarti memang mudah menghubungi Kang Badri ya kalau lewat sosial media. Insya Allah. Protes-protes, Kang ini kenapa aja? Oh banyak. Dan itu satu kebahagiaan, satu penghormatan yang amat sangat luar biasa buat saya. Tidak ada. Ya kan hidup tuh pilihan. Kalaupun ada ngerasa enggak ada. Ya enjoy aja lah, dinikmati, disyukuri aja. Tadi ngomong soal hobi nyanyi. Katanya pengen bikin lagu kan? Insya Allah lagi ya. Mudah-mudahan. Emang ada darah seniman atau gimana? Enggak ada. Lagunya kayak apa sih Kang? Enggak, saya pengen itu tadi dalam rangka melestarikan bahasa Jawa Serang. Ya kalaupun saya nanti jadi Allah merestui, ya paling ya lagunya juga lagu bahasa Jawa Serang. Ya. Itu lagu untuk apa?
untuk masyarakat, bukan dalam konteks percintaan, politik, bukan. Ya apa, nyalurkan hobi aja. Saya Gitu. pikir kayak semacam lagu pesan moral untuk Kota Serang gitu kayak. Enggak, malah ada nasib jadi supir angkot kayak gitu gitu. Tapi Kayak gitu. bisa main alat musik memang ya? Ya sedikit-dikit lah. Alat musik apa itu? Ya gitar lah paling apa, paling yang namanya juga hidup di kampung paling gitar. Oke, Kang Badri Hmm. pengen jadi wali kota. Keinginan tuh hak semua manusia. Ya, jangan Haji Badri, semua juga pengen. Gitu. Itu intinya. Nah, Kang Badri ini kalau keinginannya, ekspektasinya itu Kota Serang sebenarnya jadi bakal seperti apa? Gambaran kasarnya gimana caranya Kota Serang ke depan menjadi kota yang lebih baik. Keberadaan Kota Serang harus bisa setara dengan kabupaten kota lain. Secara Kota Serang ini ada di ibu kota Provinsi Banten. Jadi instalasinya Provinsi Banten ya Kota Serang. Kalau Provinsi Banten baik maka Kota Serangnya baik. Tapi kalau Kota Serangnya jelek maka Provinsi Banten pun juga kurang baik. Gitu. Nah, Itu gambaran. kalau Kang Badri sendiri pengen ngebangun apa sih di Kota Serang? Tentu rencana jangka menengah, jangka panjang kita jelas ada di RPJMD semuanya. Dan RPJMD itu kan berangkat dari atas janji-janji politik kita terhadap masyarakat. Di tahun kedua, memasuki tahun kedua, kami dengan Pak Wali tentu mempunyai targetan-targetan. Ya, seandainya saja di tahun 2020 ini tidak ada musibah COVID-19, kemungkinan ada beberapa hal yang emang bisa membanggakan masyarakat. Contoh kecil kayak tadi, kayak revitalisasi stadion, revitalisasi alun-alun, terus adanya relokasi PKL yang di Pasarau dan yang lain-lain. Gitu. Kalau stadion direvitalisasi jadi kayak apa? Masyarakat sudah menginginkan, sudah mendambakan Kota Serang mempunyai sarana prasarana olahraga yang representatif. Dengan aspirasi masyarakat itulah maka pemerintah Kota Serang kemarin dan sekarang sebetulnya sudah dianggarkan untuk meningkatkan sarana prasarana olahraga itu. Kayak di stadionnya, rumputnya, tribunnya. Terus juga pasca relokasi PKL juga kan taman-taman itu dihidupkan kembali. Di situ sudah ada sesuai DED-nya, ada Taman Kang Nong, ada kalau di Bandung Taman Jomblo, di kita juga punya Taman Kang Nong. Kalau di Bandung punya Taman Lansia, di kita juga punya Taman Mbok Nyai Bapak Yai. Semuanya itu ada kaitannya dengan bahasa-bahasa lokal kita, ada dengan budaya-budaya lokal kita. Nah, memang Gitu. kalau pengalaman saya di beberapa kota besar ya, selama di Surabaya kebetulan kan ya. Jadi di kota-kota itu kan di fasilitas umumnya ya, itu kita mudah sekali akses internet, kita mudah sekali akses listrik gitu kan. Di Kota Serang sepertinya memang belum maksimal juga kan? Maksimal belum, karena emang keburu COVID ini. Sekalipun saya ulang-ulang, anggaran untuk merevitalisasi alun-alun itu ada, dan di dalam revitalisasi alun-alun itu ada taman baca, WiFi gratis dan yang lain-lain untuk mewujudkan kota smart city. Ya, kita pun juga sudah program ke arah sana. Cuma lagi-lagi program is program, ya, karena dananya terrefocusing ke BTT dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Memang anggarannya berapa banyak? Kalau tidak salah revitalisasi alun-alun itu di 8,5 miliar ya untuk revitalisasi alun-alun. Ya, terus juga connect dengan Gedung Juang. Gedung Juang kita mau jadikan kota wisata sejarah yang ada di kita. Nah, agar masyarakat juga tidak menghilangkan di era-era dulu waktu zaman kolonial, zaman kesultanan, zaman penjajahan, dan sekarang sampai zamannya Aja Kendor. Di situ semuanya ada di Gedung Juang itu. Tagline-nya Aja Kendor ya, Kang? Tagline Aja Kendor gitu. Dan mudah-mudahan masyarakat selalu mengingatkan kita supaya jadi unsur penyelenggara yang Aja Kendor.
Kalau anggaran tadi itu terrefocusing untuk COVID kan? Itu Gini, untuk penanganan musibah COVID-19 ini, Kota Serang semuanya merefocusing anggaran berjumlah 101 miliar. 101 miliar yang dialokasikan. Yang APBD atau PAD-nya Kota Serang berapa sih? APBD Kota Serang 1,3 triliun. Ya, tentu dibagi dua dulu kan, BTL, BL gitu. Nah, di refocusing ini 1,1 itu dialokasikan di BTT untuk penanganan COVID. COVID ada 3 kategori. Ya, penanganan COVID, ada penanganan kesehatan, terus penanganan sosial safety net, dan penanganan dampak ekonomi. Gitu. Berarti sekitar 10-20% ya? Apanya? Itu yang terserap untuk ke penanganan COVID-nya. Jangan gitu-gitu dulu ngitungnya. Dari 1,3 triliun itu buat BL-nya berapa? 58% kan? 58%. Berapa dulu tuh? Ya. Nah, jadi jumlah buat fisik itu kan semuanya cuma 580. Iya, gitu. Itu bersumber kan tidak hanya dari APBD. Oke. Iya, dari kalau PAD Kota Serang masih kecil, 200 kurang lebih, 200. Dari aspek mana aja itu dari? Ya, dari retribusi, pajak, dan yang lain-lain. 200 miliar. Oke. Dan itu cara mendongkraknya seperti apa, Kang? Dulu saya pertama dilantik jadi ketua DPRD APBD PAD Kota Serang hanya 94 miliar kalau tidak salah. Dulu saya waktu jadi ketua DPRD. Dan ini yang harus kita banggakan. Artinya ini juga harus kita syukuri bersama. Wah, ini naik Dalam jeda 100% waktu, ya? dalam kurun waktu beberapa tahun ke sini, alhamdulillah sudah 200 gitu. Dan kita, Pak Wali Kota, saya, semua pemerintah Kota Serang mempunyai keinginan satu, tekad gimana caranya supaya dalam rangka membangun Kota Serang itu justru akan mendongkrak PAD-PAD kita yang ada di kita di sini. Dari sisi pajak, kan kota kita juga kota jasa, ya. Terus kenapa pemerintah Kota Serang merevisi rencana tata ruang wilayah? Itu pun juga semata-mata dalam rangka meningkatkan PAD. Nah, ini kan Kota kemudian Serang. jadi kendala nih, Kang ya. Apa? Ini untuk RT RW seperti apa sih, Kang? Kendala apanya? Ya, maksudnya kenapa PAD-nya tidak bisa maksimal? Ya itu tadi, dalam rangka meningkatkan PAD Kota Serang, maka pemerintah Kota Serang merevisi rencana tata ruang wilayah. Contoh, kalau kemarin invest yang mau masuk ke kita, contoh, ada perumahan, ada pengembang properti yang masuk ke kita. Dari 1-2 lokasi ada satu blok yang belum masuk untuk diperuntukkan untuk pemukiman, masih zona hijau. Ya tentu PAD kita juga kan ngurangi karena tidak jadinya orang invest. Terus juga ada beberapa zonasi yang emang semula lahan kering dijadikan industri. Itu semata-mata juga dalam rangka mengangkat harkat martabat penduduk kita dari sisi keterpurukan pengangguran gitu, dari sisi menekan angka pengangguran. Di samping itu juga dalam rangka meningkatkan PAD. Tapi memang PAD Kota Serang paling besar dari retribusi dan pajak. Dan pajak. Termasuk pajak kendaraan mungkin. Ya, itu bagi hasil lah. Kalau ada kendaraan dari provinsi bagi hasil. Juga, Ya. Oke. Nah, ini masa COVID menurun sampai berapa persen? Grafiknya sih sudah alhamdulillah baik. Sekalipun masih ada kemarin ya yang positif, tapi tingkat kesembuhannya juga di Kota Serang tinggi. Ya, kita berdoa bersamalah. Mudah-mudahan musibah COVID-19 di kota tercinta kita ini cepat selesai. Amin. Biar ekonominya juga pulih, biar kita juga tidak kemana-mana ada batas-batasan gitu. Kasihan juga masyarakat kan. Tapi memang Provinsi Banten sekarang status sudah kuning semua. Ya, Kota Serang pun juga sama kuning. Sudah bisa dibilang mungkin? Kita kita sudah masuk mensosialisasikan transisi new normal. Contoh dengan dibukanya Car Free Day, kegiatan-kegiatan lain, sepanjang emang mengedepankan protokol kesehatan, menjalankan protokol kesehatan,
ya pemerintah Kota Serang mempersilahkan lah. Ketika ada, ya kemarin-kemarin ada orang hajatan, mau resepsian segala macam gak bisa, silakan dipersilahkan gitu. Oh, sekarang sudah mulai silakan. Dengan protokol kesehatan ini? Ya, tentunya mengedepankan dengan memakai protokol kesehatan itu. Oke, nah Kang Badri, ini kita balik lagi ke pertanyaan soal Kota Serang. Kang Badri yang begitu kelihatan, maksudnya kinerjanya, fokusnya gitu, sehingga menimbulkan banyak bukan spekulasi ya, mungkin bahwa ada 2 matahari di Kota Serang gitu kan, bagaimana mungkin begitu sama terangnya yang seharusnya biasanya sih idealnya kan memang wakil itu tidak seatraktif wali kota. Ini tanggapannya Kang Badri gimana sih? Ya sih, sah-sah aja lah ya. Publik menilai, masyarakat menilai reaktifnya saya berlebihan. Tapi yang jelas, saya kurang sependapat kalau di Kota Serang ada 2 matahari. Di dunia ini matahari ada 1. Tetap, kalaupun ada bulan di siang hari itu namanya gerhana. Oh iya betul. Iya, maka matahari tetap 1. Wali kota tetap wali kota. Saya cuma wakil yang mempunyai kewajiban untuk membackup apapun kebijakan yang sudah diputuskan oleh Pak Wakil Wali Kota dan mewakili ketika Pak Wali Kota berhalangan hadir. Nah, terkait tentang hal reaktifnya saya cuma berpandangan gini. Kami ini berdua berangkat dari sebuah doa, berangkat dari sebuah kepercayaan dan amanah masyarakat, maka amanah itu kami pikul. Tentu dengan sudah diamanahinya saya, maka itu tadi saya pengen jadi manusia yang bermanfaat. Nah, untuk menuju manusia yang bermanfaat itu ya dengan kelakuan, dengan bukan hanya sebatas ucapan gitu. Nah, saya berharap langkah saya, kerja saya juga tidak dimaknai sebagai kembaran matahari. Bentuk rivalitas kalau bisa sih jangan sampai arah ke sana, karena sama-sama gitu. Pak Wali juga sinergi ya. Saya selalu bersinergi loh dengan Pak Wali. Komunikasi baik kan? Ya baiklah. Komunikasi saya baik dan gini. Ya, saya menawaitukan diri saya dari semenjak sebelum saya memenangkan perhelatan politik dengan Pak Wali. Saya mempunyai niatan dan punya nawaitu. Hak wakil, kewajiban wakil itu harus berdiri, harus mundur 1 langkah di atas Pak Wali Kota. Mundur dari sisi intonasi bicara, dari sisi kebijakan, dari sisi aktivitas dan lain-lain. Gitu. Tapi nggak pernah ngerasa keganggu dengan tudingan-tudingan macam-macam? Biasa, dinikmati aja karena ya itulah resikonya berpolitik. Kita lagi duduk ranah politik, tinggal kembali lagi. Sepanjang kita tidak mempunyai tujuan apa-apa, saya tidak pernah mau ngambil pusing tuh. Terserah orang mau bilang gimana, ya yang bisa nilai publik. Ya tambah lagi sekarang maha benar tuh netizen. Gitu kan? Ya, iya kan? Silakan aja. Yang penting saya tegaskan di Kota Serang tidak ada 2 matahari, tetap matahari 1. Kalaupun ada bulan itu malam. Gitu. Oke, tapi cara nanggepin tudingan-tudingan kayak gini dengan bersikap biasa aja ya? Biasa. Biar masyarakat aja yang menilai lah. Gitu. Yang paling terpenting saya cuma patokannya 1. Saya pengen jadi manusia yang bermanfaat. Ya, sesuai amanah Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu aja. Kalau dari wali kota ada kebijakan untuk new normal yang ada. Ya masa pandemi yang berbeda dengan kota-kota lain mungkin? Nggak ada, biasa aja. Kita normal aja sesuai kita jalankan sesuai peraturan yang ada. Kita jalankan sesuai amanah juga dari pemerintahan yang ditinggal dari kita, dari pusat, provinsi. Ya kita menjalankan apapun yang sudah ditentukan, digariskan oleh keputusan pemerintah. Tapi nggak pernah ada perbedaan keinginan ya. Misalnya Pak Wali Kota pengennya peraturan soal ini kayak gini, sementara Kang Badri pengennya nggak pernah. Selama ini sih kan kita tujuannya sama ya, kita nyalon berdua, kita berpasangan juga sama. Pak Wali Kota, saya mempunyai tujuan, mempunyai niatan ingin membawa Kota Serang ke arah yang lebih baik. Jadi sepanjang memang kebijakan Pak Wali
maka hukumnya wajib saya membackup dan menjabarkan apapun kebijakan yang sudah ditentukan oleh Pak Wali Kota Serang. Dan mungkin punya optimisme yang sama soal new normal mungkin. Optimis sama, bukan hanya kami berdua, bukan hanya pemerintah Kota Serang, ya, masyarakat juga harus mempunyai optimis bahwa kita hidup bisa normal kembali, kita hidup bisa melenggang kembali, kita hidup bisa bebas kembali, kita hidup bisa selamat dan sukses kembali, sama. Nah, gimana pun juga kan memang jabatan wali kota dan wakil wali kota ini jabatan politik ya, ya. Bisa selaras itu. Jadi meskipun ada tudingan-tudingan begitu, tapi tetap bisa jalan seimbang. Itu gimana? Selama ini nggak ada permasalahan apa-apa, kita jalan seimbang. Apa yang harus dilakukan ditentukan oleh Pak Wali Kota kita jalani. Bagi tugasnya selama masih bisa dilakukan oleh Pak Wali Kota, maka Pak Wali Kota. Kalaupun Pak Wali Kota berhalangan hadir ketika itu ada kegiatan-kegiatan, maka saya harus mampu dan harus siap untuk menggantikan Pak Wali. Namanya juga wakil ya. Gitu. Wakil. Nah, sisa 3 tahun masa jabatan ini Kang Badri, dengan anggaran yang terbatas tadi juga kan banyak yang berserap untuk penanganan COVID. Ya. Ini Optimis tuh harus. Mengalah sebelum perang itu di Muslim munafik. Maka saya terutama selaku wakil wali kota Serang yakin apapun yang sudah tertera di RPJMD kita akan terrealisasi. Dengan cara itu tadi, meningkatkan PAD kita, ya, membangun sinergi baik dengan provinsi dan pusat. Untuk apa? Karena Kota Serang tanpa adanya bangunan sinergi, bangunan kebersamaan dari kota ke provinsi dan pusat, ya kalau ngandelin PAD kita juga mustahil akan bisa membawa Kota Serang ke arah yang lebih baik. Tapi dengan kedekatan, dengan silaturahim, ya sambil nangis-nangis anak orang tua lah ke provinsi dan pusat, dengan harapan mudah-mudahan pembangunan bisa cepat terrealisasi di Kota Serang. Nah, kalau PR dari pemimpin sebelumnya yang sampai sekarang mungkin belum dikerjakan, apa Kang? Saya yakin di pemerintahan sebelum saya pun juga sama, mempunyai tujuan-tujuan baik, mempunyai niatan-niatan mulia. Nah, saya berkomitmen apapun yang telah dicita-citakan oleh pemimpin sebelum saya, sebelum kami, ya kita harus merealisasikan itu. Kalau emang dulu waktu zaman Pak Sulhi pengen menjadikan Kota Serang ini kota pendidikan, ya alhamdulillah sekarang juga lambat laun Kota Serang berangsur-angsur ada kampus-kampus yang dibangun, ya, dari kampus negeri, dari Untirta, dari mana IAIN, terus juga ada Unpam dan universitas yang lain. Itu satu gambaran kasarnya. Nah, sejauh ini yang belum terrealisasi itu jadi beban atau jadi motivasi? Motivasi lah. Kan itu tadi, saya pengen jadi manusia yang bermanfaat, maka selalu ada motivasi untuk itu. Terlepas nanti setelah kita ikhtiar, terlepas setelah kita berjuang mampu atau tidak, berhasil atau tidak, itu bicaranya nanti. Yang paling terpenting sekarang sampai nanti di masa jabatan kami berdua, kami pengen berbuat yang terbaik gitu. Tapi memang yakin ya program ini kalau misalkan memang sudah new normal bisa dijalankan. Saya secara pribadi mempunyai keyakinan dengan revisi RT RW aja di Kota Serang, insya Allah PAD kita akan naik. Dari sisi apa? Semula tidak ada zonasi untuk industri, sekarang ada. Tentu ada beberapa investor yang masuk. Di samping juga masyarakat kita punya aktivitas, ya, punya pekerjaan yang tetap. Yang kedua, juga PAD kita secara tidak langsung pasti naik. Zonasi industri ini nanti kayak apa sih? Kan selama ini belum ada zonasi industri. Terus dari zonasi perdagangan dan jasa juga belum diatur real ya. Nah, baru sekarang aja nih sudah. Contoh, Kecamatan Walantaka dulu ada pemukiman dan pertanian. Tapi karena pertanian itu tidak maksimal, ya, bukan karena kita mendeskripsikan pertanian, tapi kita pun juga dituntut dan mempunyai kewajiban untuk menghidupi masyarakat ke hidup yang layak. Maka direvisilah sama kita dari pertanian lahan kering itu kita rubah menjadi kawasan industri.
gitu. Dengan harus sejuta harapan, masyarakat bisa bekerja, yang semula lahannya juga pertanian tidak bisa maksimal karena lahannya juga dijadikan lahan tidur, ya tidak digarap dan yang lain-lain, maka bisa difungsikan untuk industri. Gitu. Optimismenya bisa menaikkan, mendongkrak PAD sampai berapa persen? Kita hitung, saya 2014 PAD Kota Serang masih 89 miliar, sekarang sudah 200 lebih. Ya, kalau emang didongkrak dari sisi investor yang masuk, dari pajak, dari retribusi yang lain, ya syukur-syukur bisa 100% lebih atau 200% lebih bisa naik dalam tempo waktu setahun 2 tahun ini. Oh yakin, harus yakin. Kan kata saya juga mengalah sebelum perang itu nggak bagus di agama gitu. Yakin aja lah, kita ikhtiar bersama. Nah, gitu. Terakhir nih, kalau untuk masyarakat Kota Serang, harapannya Kang Badri sendiri kalau sudah mencoba untuk membangun atau membuat Kota Serangnya bagus, masyarakatnya seperti apa? Jawaban bagus dan tidaknya atas langkah dan perbuatan kita selama kita ngejabat, penilaiannya ada di masyarakat. Tinggal nanti kembali lagi ya gini. Dari sekarang kita fokus kerja aja lah. Ya. Kita fokus kerja gitu tuh. Evaluasinya nanti di akhir, bagus jeleknya kita, bagus tidaknya kita, kembali lagi dipasrahkan lah sama kita ke masyarakat. Biar masyarakat yang menilai. Gitu. Usahanya Kang Badri untuk membangun Kota Serang didukung oleh masyarakat yang seperti apa? Ya, pertama saya juga berharap peran aktif masyarakat. Ya, karena mustahil pemerintah Kota Serang bisa menjelmakan Kota Serang yang lebih baik tanpa ada sebuah kebersamaan. Kebersamaan itu saya berharap semua kita buka dari semua stakeholder, dari masyarakatnya, dari sisi aspirasinya, ide-idenya, masukan-masukannya. Ayo kita bersama-sama untuk menciptakan, mewujudkan Kota Serang yang lebih baik ini. Agar ke depan kalau kita punya misi terbentuknya, terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berdaya, hal itu mesti harus terjabarkan gitu.